Nah, yang ke-24, sikap hidup yang menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan. Jadi orang beriman, dia memiliki satu sikap hidup yang menyadari dia tuh tidak pernah punya jasa apa-apa untuk Tuhan. Amin. Seringkali kita pikir segala sesuatu karena kita, ya kan? Nah, saya mau katakan orang beriman, dia menyadari, dia memiliki satu sikap hidup yang dia menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan sedikit pun. Coba saudara buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 9 sampai dengan ayat 10, saya baca ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Lihat, Paulus bilang diriku tuh paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi waktu Paulus setelah dia menjadi rasul, Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara lihat, sampai menulis Alkitab ini terbanyak dalam perjanjian baru. Ternyata dia bilang apa? Aku nih yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut apa? Rasul. Lalu perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dia sedang berkata begini, dia tuh tidak lebih hebat dari yang lain. Meskipun dia dipakai Tuhan, orang lihat luar biasa, dia bilang aku justru paling hina. Tapi aku ada sebagaimana aku ada, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam apa? Di dalam diriku, saudara ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya Paulus sedang berkata kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa menyombongkan diri atau tepuk dada, ya kan? Ini kalau bukan saya nih, nggak ada ini. Kan banyak orang di gereja gitu kan? Kalau bukan gua tuh nggak ada itu. Dengar baik saudara, sampai hari ini semua rasul nabi udah mati. Saya mau tanya, pekerjaan Tuhan stop nggak? Nggak ada, makin bertambah. Berarti apa? Kita ini tidak punya jasa apa-apa untuk Tuhan. Justru kalau kita bisa melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang, aku menerima upah. Apa upahku? Yaitu melayani itu sendiri. Karena apa? Bagi Rasul Paulus melayani itu aja sudah anugerah luar biasa. Ya kan? Dia merasa dia tidak punya jasa apa-apa sampai Tuhan berhutang untuk dia. Justru dia menyadari dia berhutang kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita bisa melayani Tuhan, Tuhan anugerah. Tuhan tidak pernah berhutang buat kita. Amin. Nah, kenapa saudara? Ada orang-orang tertentu melakukan provokasi dalam gereja, ya kan? Pernah lihat nggak? Sampai akhirnya terjadi perpecahan, ricuh, ribut gitu kan? Ya kan? Kenapa saudara? Merasa hebat, merasa punya jasa. Ya kan? Dan saya mau katakan saudara, bagi kita tolak semua itu bukan dari Tuhan. Amin. Kalau kita bisa melakukan semua itu hanya anugerah. Saya tidak pernah punya jasa apa-apa untuk Tuhan. Justru saya butuh Tuhan setiap hari dalam hidupku. Amin. Banyak kan ada gereja-gereja yang saya lihat terjadi perpecahan karena apa? Provokasi terjadi saudara. Orang-orang itu biasanya orang-orang yang punya pengaruh, cukup pengaruh besar dalam gereja. Uangnya banyak, mulai dia provokasi orang, ya kan? Buat tim akhirnya berontak, buka lagi gereja baru. Iya kan? Dia pikir hebat gitu kan, buka gereja. Percaya saya, ini hasil pengamatan saya berdasarkan firman. Gereja yang dibangun karena hasil perpecahan, provokasi, lihat. Yang pertama, pasti gereja itu tidak akan bertumbuh. Ada bisa berdiri itu anugerah, tapi suam-suam. Yang pertama kalau bisa bertahan. Yang kedua biasa terjadi perpecahan lagi. Saya jumpai ada gereja, saya tidak usah sebut namanya, beberapa gereja akhirnya dia perpecahan, ayo pindah, buka. Ini kan berarti kan manusia-manusia dengan roh perpecahan. Kalau ngumpul lu kan sama dong. Buka. Saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Gereja itu pecah jadi 4 bagian. Jadi yang pecahannya berdiri, sekarang pecah sampai ada 4 gereja lagi bangun perpecahan. Akhirnya gereja itu sampai sekarang hilang, udah nggak tahu kemana. Kenapa itu terjadi? Saya hebat. Dia merasa nih karena gua nih, ya kan? Makanya Paulus tuh buka jemaat banyak banget.
Rasul kan dia banyak, dia kasih semua anak-anak rohaninya pegang. Tapi dia bilang kepada jemaat di Korintus, dari semua gua ini hina, hanya kasih karunia yang membuat aku seperti ini. Dia tidak pernah merasa dia punya jasa untuk Tuhan, justru dia berhutang kepada Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara lihat, jadi saudara lihat, ya banyak gereja dibangunkan seperti ini, akhirnya apa? Gereja itu pecah. Kenapa? Karena pendirian dasarnya itu bukan kasih, tetapi roh perpecahan. Nah, saya beri contoh, coba saudara buka dalam Yohanes 21, 15 sampai dan ayat ke-17. Temanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat, pertama kali pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, ya engkau tahu, ya kan? Di situ dia bilangnya apa? Engkau mengasihi aku lebih daripada mereka. Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah dia bertanya, Simon menjawab, engkau tahu, disuruh gembalakan domba-dombaku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayat ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Yesus selalu tentang kasih. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa pertanyaan ini Yesus sampaikan kepada Petrus? 3 kali dia tanya, apa kau mengasihi aku? Selalu dia tutup setelah Petrus bilang, ya aku tahu, aku mengasihimu. Terus Tuhan Yesus bilang apalah? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti saudara lihat dasar penggembalaan, ya kan? Yang Tuhan minta itu dasarnya kasih. Gereja yang dahsyat, yang kuat itu dasarnya kasih. Bukan hanya karena kelihatan wah, mungkin bisa gedung mewah, semuanya kelihatan wah. Tapi saya mau tanya, apa dasar gereja yang didirikan itu? Kalau bukan kasih, pasti rapuh. Makanya Petrus, Tuhan bertanya 3 kali sebelum dia bilang gembalakan domba-dombaku. Selalu dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, engkau betul Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudara bilang konteks yang lain, saudara, dia menangis waktu Tuhan tanya untuk ketiga kalinya. Dia bilang, kau tahulah isi hatiku. Terus Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Artinya apa? Dasar pelayanan, dasar penggembalaannya cuma satu, hanya kasih. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kita tidak punya jasa apa-apa buat Tuhan. Amin. Kita bisa melayani itu harus melayani karena kasih. Kan kita tidak tahu mau membalas kasih Tuhan seperti apa. Kita nggak sanggup. Makanya apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan berdasarkan kasih. Saya percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu sebabnya malam hari ini saudara, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman. Yang ke-24 ini, poin ke-24, sikap hidup yang menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan. Sedikit pun kita tidak punya jasa apa-apa. Amin. Tapi Tuhan pakai kita tuh anugerah. Makanya Paulus luar biasa. Amin. Amin. Nah, kita buka lagi satu ayat. Lukas 17 ayat 10 itu dikatakan, temanya Tuhan dan hamba. Kita hamba, Yesus Tuhan. Demikian juga lah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatunya ditugaskan kepadamu,
hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Kita habis lakukan sesuatu, kita berkata, aku ini hamba-hamba yang tidak ada gunanya sebenarnya, tapi karena anugerah Tuhan pakai kita. Amin. Makanya Alkitab juga katakan, biar kita semakin berkurang-kurang, semakin tidak nampak, Yesus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kalau kita menyadari, inilah sikap iman yang benar, saudara. Jadi kita bisa melayani, kita bisa lakukan, biar dasarnya cuma satu, karena kasih, karena kita tidak punya jasa apa-apa untuk Tuhan. Justru kita berhutang kepada Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia merasa dia berhutang kepada Tuhan Yesus. Wih, kalau kita tahu dong perjalanan Yesus, ya kan, jahatnya minta ampun, mengatasnamakan agama, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Makanya orang beragama belum tentu bertuhan. Orang beragama belum tentu kenal Tuhan, tapi orang kenal Tuhan pasti beragama. Nah, Paulus kan seperti itu, jahatnya luar biasa. Tapi Kisah Rasul 9 mencatat waktu dia berjumpa dengan Yesus, itulah titik balik 180 derajat terjadi perubahan dalam Rasul Paulus. Sampai akhirnya dia menyadari hidupnya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman? Sikap hidup yang menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan. Jadi dengar hari ini, saudara semua yang menyaksikan program ini, kita tidak punya jasa apa-apa. Amin. Kita nggak punya jasa apa-apa. Saudara boleh nyumbang sebesar apa, lakukan apa, saudara korbankan. Kita tidak punya jasa, justru kesempatan itu anugerah. Amin. Saudara punya uang, saudara pakai itu pelayanan penginjilan, itu anugerah, kesempatan Tuhan beri. Amin. Supaya kita bisa mendapatkan upah dari Tuhan lewat jerih lelah kita yang tidak sia-sia itu. Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 58 kan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Ini kesempatan, tapi bukan berarti Tuhan berhutang pada kita, bukan. Kita tidak punya jasa apa-apa. Ini yang pertama. Ini yang poin ke-24 ya. Sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman? Sikap hidup yang menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan. Yang ke-25, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman? Yang ke-25, sikap hidup yang selalu bersyukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Jadi orang beriman itu, saudara tahu, dia harus menunjukkan sikap hidupnya sebagai orang beriman adalah juga sikap bersyukur. Jadi sikap bersyukur itu sebenarnya menunjukkan sikap orang beriman. Jadi orang yang mengeluh tuh beriman nggak? Enggak. Lihat bangsa Israel keluar sampai harus putar-putar 40 tahun lamanya. Kenapa? Mereka tuh tidak percaya sungguh-sungguh. Cuma beberapa orang yang akhir yang masuk, Yosua dan Kaleb. Padahal Tuhan kurang baik apa? Allah kurang baik apa? Memberkati, beri makan setiap hari, mana turun, butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh. Karena kasihnya tidak pernah berubah. Langit bumi berlalu, tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Siapa firman Allah? Itulah Yesus. Siapa Yesus? Yesus itulah wujud kasih Allah yang disampaikan, diberitakan, dinyatakan untuk hidup di tengah-tengah kita semua. Makanya Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itulah representatif daripada kasih Allah diberikan bagi manusia. Maka kita bersyukur kasihnya itu tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur dia mengasihi kita. Amin. Jadi saudara, saya kira itu aja dapat saya sampaikan malam hari ini. Sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman? Yang poin ke-24, sikap hidupnya menyadari tidak pernah berjasa untuk Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang merasa gua hebat nih, gua kalau bukan gua gereja tuh nggak ada yang pakaiannya nggak kerjain, nggak berjalan. Saudara mau melayani mau nggak, Tuhan tetap Tuhan yang punya pekerjaan ini akan terus berjalan maju. Amin. Saya lihat sederhana aja, semua nabi mati, rasul-rasul mati, tapi pekerjaan Tuhan sampai hari ini nggak ada yang terhambat. Berarti apa? Nggak ada yang berhutang, Tuhan nggak ada berhutang dengan siapapun. Justru dia pakai kita ini karena anugerah. Amin. Jadi sikap hidup menyadari Tuhan tidak menyadari tidak pernah apa? Berjasa untuk Tuhan. Yang ke-25, sikap hidup yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin.
Saya percaya kalau ini kita sadari, ini kita kerjakan, inilah iman yang abstrak menjadi nyata. Orang nggak perlu ngomong apa-apa, tapi orang lihat perbuatan-perbuatan iman itu. Tuhan Yesus akhirnya dipermuliakan. Amin.